Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di padang gurun 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu Yesus tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Karena itu jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di puncak bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, dalam alam pikiran kitab suci, roh adalah kekuatan yang tak kelihatan, yang menggerakkan, yang mengikut sertakan siapa dan apa saja. Maka sering dibayangkan sebagai angin, karena angin memang bergerak dan menggerakkan, tetapi tak bisa dilihat. Dalam awal mula penciptaan, dalam bahasa Alkitab, roh Allah melayang-layang di permukaan air. Kejadian bab 1 ayat 2. Dalam Alkitab juga kerap dijumpai roh turun ke seorang tokoh atau para nabi, para hakim-hakim. Juga ketika Yesus mulai mengajar di sinagoga di Nazaret, ia menerapkan kitab Nabi Yesaya bab 60 ayat 1, "Roh Tuhan ada padaku." Dalam peristiwa pencobaan 40 hari, sesungguhnya Yesus dibimbing oleh Roh.
artinya Roh memimpin dan menyertai Yesus. Disebutkan dalam godaan kedua, Lukas bab 4 ayat 5-6, bahwa semua kekuasaan dan kemuliaan duniawi telah diserahkan kepada iblis, dan iblis dapat memberikannya kepada siapa saja. Iblis menawarkan kepada Yesus asal ia mau menyembahnya. Yesus menang atas godaan setan karena berpegang pada firman Tuhan. Yesus digoda agar dia tidak jalan terus bersama Roh. Jadi godaan menerima kekuasaan, harta dunia dan kemuliaan adalah godaan yang teramat besar bagi siapa saja. Di Taman Getsemani, Yesus digodai iblis. Beberapa waktu sebelum itu Yesus juga membentak Petrus dengan kata-kata, "Enyahlah iblis," karena Petrus berusaha menghalang-halangi Yesus ke arah penderitaan, ke arah penebusan. Markus bab 8 ayat 33, juga Matius bab 16 ayat 23. Iblis tidak kelihatan dan daya rusaknya luar biasa. Tetapi umat beriman akan menang jika terbuka kepada bimbingan Roh Allah dan berpegang pada firman. Kita tahu dalam perjalanan ke Yerusalem, tempat Yesus menderita, wafat dan bangkit, Yesus menunjukkan bahwa ia mampu menyelamatkan orang dari kuasa jahat, dari kuasa setan, kuasa kegelapan. Yesus mengajarkan bagaimana orang bisa berharap pada kerajaan Allah dan membawakan wajah Allah yang bukan hanya menuntut, melainkan wajah Allah yang murah hati. Maka Yesus memilih orang-orang yang menjadi rekan kerja para murid. Itu semua dilakukannya karena ia mantap berjalan bersama Roh Allah. Pengalaman Yesus di padang gurun adalah pengalaman kita orang beriman, juga pengalaman banyak orang. Makin dalam orang menghayati iman, makin besar cobaannya. Ajaran para mistikus sejak abad pertengahan, baik di kalangan Yahudi, Kabalah, dan Kristen para asketik, juga maupun Islam dalam ilmu tasawuf, acap kali memuat latihan untuk membuat orang peka akan gerakan batin sehingga dapat mengenal apakah itu asalnya dari Roh Allah atau dari kekuatan setan, roh jahat. Salah satu tujuan puasa kita adalah supaya hati kita tetap suci murni terjaga. Dengan demikian kita dapat makin mendekat kepada yang baik dan menjauhi yang jahat. Juga kita dapat membuat keputusan atau tindakan yang menjadi semakin seirama dengan Roh Allah. Jangan puasa hanya lahiriah. Puasa yang sesungguhnya adalah memutus belenggu-belenggu kelaliman dan kejahatan. Dan puasa kita harus mendekatkan kita dengan Allah dan sesama. Dan kalau kita dekat dengan Allah, kita berseru minta tolong, Tuhan akan menjawab, "Ini aku." Perjalanan para murid Kristus adalah perjalanan menuju Paskah melalui jalan salib. Dan itu dikuatkan dengan doa-doa, dengan puasa kita, dengan mati raga, dan kegiatan amal kasih. Mari kita berdiri, kita perbaharui iman kita.